Baik. Biar teman-teman nanti yang belum bisa lihat, biar bisa rekamannya. Oke. Ya, bismillah. Nggak mau. Next. Nah, product knowledge-nya Samira. Nah, sebenarnya product knowledge-nya Samira itu sudah ada di company profile, yaitu di materi CEO atau SEBI. Tadi sudah dibagikan di grup mengenai materi. Nah, itu karena materinya itu besar banget ya, ada audionya. Jadi saya sarankan downloadnya itu di apa namanya laptop atau di komputer. Nah, karena kalau di HP itu nggak bisa biasanya begitu. Nah, diusahakan di-download dulu di itu, kemudian teman-teman baru masukin di materinya bisa dimasukkan ke handphone dalam bentuk gambar ya. Jadi disimpan dalam bentuk gambar atau JPEG. Itu lebih mudah dipelajari. Tetapi dibaca dulu aja. Nah, teman-teman yang harus tahu dulu Samira itu kantornya di mana, posisinya seperti apa, itu ada semua di company profile Samira atau bisa dilihat di medsosnya Samira. Ada di Samira Official, Samira Travel Official, ada Instagram, ada website, ada Facebook-nya. Nah, itu teman-teman mulai kepoin dari sekarang ngelihat ininya Samira begitu. Apa namanya? Pengetahuan mengenai Samira dan produk-produknya Samira. Nah, ya itu jadi pengetahuan dasar sekilas mengenai Samira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita akan mempelajari product knowledge. Nah, terutama bahan kita jualan adalah brosur ini. Nah, ini adalah produk yang harus kita jual. Nah, produk yang harus kita jual ini dari brosur ini teman-teman harus sangat bisa menguasai informasi apa aja yang ada di sini. Nah, sebenarnya di brosur ini sudah mengandung banyak hal yang kalau dibaca dengan teliti teman-teman pasti menemukan jawaban ya. Kalau ada calon jamaah nanya itu insya Allah jawabannya sudah ada di sini. Nah, yang kita pastikan ya untuk seorang pengusaha travel itu pastikan ya kita edukasi kepada jamaah bahwa kita sudah memenuhi prinsip 5P. Apa itu 5P? Ya, 5P ini suatu syarat mutlak ya dari Kementerian Agama bahwa travel umroh itu harus sudah memenuhi kualifikasi 5 pasti umroh. Tidak ada salah satu itu tidak boleh, berarti dia masih belum pasti begitu ya. Jadi 5P yang pertama adalah pasti travelnya berizin. Nah, itulah kenapa di slide-slide-nya kita yang awal pasti kita membahas tentang legalitas ya. Itu dasar atau pondasi. Pastikan travelnya berizin. Nah, dari brosur ini di mana ada izinnya Samira? Nah, di pojok sebelah kiri. Nah, di situ ada PPIU. Kita sudah ada PPIU. PPIU itu apa sih? Coba di search di Google, PPIU itu apa? Coba tulis di kolom chat teman-teman yang sudah tahu PPIU itu apa, PIHK itu apa. Ada yang bisa jawab nih, PPIU itu apa, PIHK itu apa? Di sini ada PPIU, ada PIHK. Nah, nih, jos nih, Mbak Apri nih. Kalau PPIU ya benar penyelenggara perjalanan ibadah umroh, kalau PIHK penyelenggara ibadah haji khusus. Nah, gitu. Jadi dipastikan nomor PPIU sama PIHK-nya begitu. Ya, dipastikan dulu. Nah, kita sudah ada, jadi kita pastikan kita juga harus bisa mengedukasi kepada calon jamaah kita bahwa travel kita ini travel yang sudah punya izin. Jadi teman-teman begini, travel umroh itu ada yang dia travel seperti kita, ada yang namanya konsorsium.
Konsorsium itu dia adalah, kayak travel tetapi dia nginduk gitu, kalau berangkat dia nginduk sama travel lainnya karena dia nggak punya izin. Jadi memang tidak mudah untuk, membentuk suatu, PPIU atau PIHK, itu melalui tahapan yang panjang dan kemudian juga, apa namanya, harus ada akreditasinya, ada badan akreditasinya juga, begitu. Nah, jadi banyak yang, itu konsorsium. Nah, biasanya kalau konsorsium di anunya mereka, di brosurnya mereka, mereka nggak cantumkan izinnya begitu, karena mereka konsorsium. Nah, itu yang menakutkan untuk jamaah, karena apa, kalau ada apa-apanya dengan si jamaah ini, ya kalau ada apa-apanya dengan si jamaah ini, itu kita nggak bisa nuntut langsung ke ininya, ke pemilik travelnya karena dia tidak ada izinnya gitu. Nah, begitu. Yang pertama pasti travelnya berizin ya, Samira sudah mengantongi izin. Nah, kemudian yang kedua adalah pasti jadwalnya. Nah, di sini sudah dicantumkan tanggal keberangkatan kita. Itu artinya sudah ada kepastian jadwal. Meskipun namanya, jangankan kita ya, dari pihak maskapai itu mereka tulisnya selalu ada yang bentar. Bu Margini, saya mute dulu ya Bu, biar tidak terganggu suaranya ya Bu. Nanti waktu tanya jawab mungkin bisa, atau ada yang mau ditanyakan boleh langsung di unmute. Nah, untuk pasti jadwalnya ya, di sini travel umroh itu paling ribet ya. Jadi makanya teman-teman enak banget jadi marketer ini. Kita cuman, marketingin aja, cuman jual produknya. Kalau kita melakukan sendiri usaha ini, mulai dari perizinan, pengelolaan dan lain-lain, kita harus, mikirin visa, mikirin harus booking ini, itu pusingnya minta ampun ya. Karena, perusahaan travel umroh itu terkait dengan banyak hal. Jadi kadang itu, berapa sih harganya belum keluar-keluar, itu karena pertama harga dari hotel, harga kamar hotel sudah keluar, tapi harga dari maskapai belum keluar. Kadang sudah jadi harga, ternyata tiba-tiba KSA ya, KSA itu Kerajaan Saudi Arabia. KSA suka suka bikin pengumuman yang sekarang-sekarang ja. Kalau pemerintah Indonesia itu kalau bikin pengumuman berlaku per 1 Januari. Jadi kita masih ada waktu untuk sosialisasi. Tapi kalau KSA tidak, di tanggal apa namanya, per keputusan itu dibuat itu langsung berlaku. Nah, itu yang sering bikin, jadi kalau sudah terjun di travel umroh itu harus siap dengan tantangan perubahan-perubahan seperti itu karena KSA seringkali, melakukan perubahan-perubahan. Saya pernah dulu 2019 kurang seminggu, udah ready semua, udah, lunas semua, ternyata KSA tiba-tiba naikin visa. Dan kalau naiknya 100.000-200.000 mah sama Samira udah nggak dipikir ya, itu naiknya sekitar 1.500.000. Nah, mau nggak mau kan kita harus sampaikan. Nah, hal-hal yang seperti itu, bismillah kita harus siap apapun yang terjadi. Karena itu bukan dari travel, itu pun semua travel akan mengalami hal yang sama, begitu. Nah, untuk kepastian keberangkatan ini sangat terkait dengan jadwal dari maskapai. Nah, kita sih bilangnya pasti karena kita udah booking. Nah, tetapi pun di maskapai mereka menulisnya ETD, Estimate Time Departure, ya, estimasi waktu kedatangan, estimate, time apa, ya itu ya, lupa apa ya, satunya ETD, satunya apa. Nah itu ya, mereka selalu menuliskan ETD, estimate estimate ya, karena seringkali juga jadwal pesawat itu delay, atau ada hal-hal force majeure, nah begitu. Makanya, meskipun kita bilangnya udah pasti, tapi tetap itu bersifat estimasi, tergantung dengan pihak maskapai. Nah, untuk, keberangkatan kita di 5 September, 3 Oktober, 21 November, dan 9 Desember, kita bisa berani bilang begini, itu bukan asal tulis, tetapi kita emang udah booking ke, apa namanya, ke klien atau ke batik. Nah, kali ini kita kerjasamanya itu hanya maskapai dalam negeri. Nah, kalau nih sekalian ya, ada yang nanya, "Kok pakai Lion sih? Kok
kok pakai ini, kok nggak pakai Saudi, kok nggak pakai SA, kok nggak pakai Garuda. Nah, ada beberapa hal dalam hal ini Samira sudah mempertimbangkan ya dari jam terbang kita yang cukup tinggi, ternyata bekerja sama dengan maskapai Lion itu lebih enak dan lebih nyaman untuk kenyamanan jamaah. Seperti yang pertama, mereka kita ini diberikan free bagasi, mau berapapun oke, begitu. Tetapi ini pun ya nggak boleh disampaikan serta-merta kepada jamaah seperti itu ya. Kebanyakan begini, jadi pengalaman kami berangkat ya, pada saat pulangnya, berangkatnya kan kita landing di Jeddah. Landing di Madinah, pulangnya kita berangkat dari Jeddah, begitu. Nah, di Jeddah itu kita pasti banyak juga travel-travel lain yang mau pulang. Nah, kasihan banget karena di situ kita ketemu banyak banyak jamaah dari travel lain itu yang terpaksa oleh-olehnya itu ditinggal karena cas bagasi yang begitu mahal, lebih mahal cas bagasi daripada oleh-olehnya. Nah, kalau di Samira nih semuanya masuk boleh. Itu karena kita dikasih keistimewaan sama Lion. Ya oke lah karena ya terus terang kalau Samira udah anak emasnya Lion begitu ya, karena emang kita pengguna terbesarnya Lion itu dari Samira. Ibaratnya apa ya, omset terbesarnya Lion itu ya dari Samira ini begitu. Jadi makanya kita dikasih beberapa kemudahan. Tetapi kalau di SA kita pakai Saudi Airlines atau Garuda ya kita harus harus mematuhi ketentuan dari maskapai tersebut begitu. Jadi maksimal bagasi rata-rata 30. Nah, ini kendala pada saat kepulangan. Kalau keberangkatan oke semua. Pas kepulangan itu menjadi masalah karena jamaah pasti banyak oleh-olehnya. Pernah dalam keberangkatan di pandemi ya di 2021 itu sebenarnya ada cas bagasi waktu itu kita karena tidak satu pesawat kalau nggak salah tidak satu pesawat itu ada cas bagasi senilai 21 juta untuk semua jamaah ya itu semua ditanggung sama Samira. Nah, Masya Allah hal-hal yang seperti itu makanya itu harus kita pertimbangkan dan itu menjadi selling point atau bahan jualan kita lah gitu ya. Nah itu tadi ya jadi tanggal ini sudah kita kemarin sudah saya share yang bentuk apa gambar dari Excel itu sudah ada kode penerbangan ya kalau ada kadang biasanya jamaah ada yang kritis udah ada kode bookingnya belum udah ada nomor penerbangannya belum gitu itu kan bisa dicek nanti gitu itu kemarin udah saya share di grup dan teman-teman bisa kalau ada yang nanya itu bisa dijadikan apa namanya bisa dijadikan bahan ya dan bahkan bisa kita posting juga deh kita udah pasti nih gitu. Nah, kemudian pasti yang ketiga adalah pasti terbangnya. Nah, pasti terbangnya dengan apa? Tadi dengan kode booking atau nomor penerbangan kita sudah ada ya, sudah sampaikan semua dari semua kota. Jadi teman-teman mikirnya yang di Sudarjo di Surabaya jangan mikirnya punya jamaahnya bakalan di sini aja. Enggak, teman-teman bisa punya jamaah dari seluruh Nusantara dan alhamdulillah Samira udah sekarang ini di season 1444 Hijriah ini kita sudah bisa terbang dari 9 kota, dari 9 bandara begitu ya. Dari Sumatera sampai insya Allah Sulawesi ya. Sulawesi itu bisa dari Makassar. Kalau dari Sumatera insya Allah dari Batam, dari Padang, Padang ini baru satu-satunya di Indonesia ya, satu-satunya di Padang yang Padang Madinah itu cuman Samira. Jadi di Padang insya Allah kita menang di sana karena belum ada travel lain yang Padang Madinah. Jadi harus ke Palembang dulu untuk bisa menerbangkan jamaahnya. Tapi kalau kita sudah Padang langsung, karena kita kan charter. Nah, itu tinggal request, aku maunya dari sini, mau dari sini itu tinggal tunjuk apa Samira maunya di mana begitu. Nah, itu kelebihan kalau kita charter satu pesawat. Begitu teman-teman. Terus kemudian di Pulau Jawa kita dari 3 kota insya Allah dari Jakarta, dari Solo dan dari Surabaya. Kalau biasanya itu dari Karawang ada.
Dari Karawang ada sendiri, dari Kertajati, ya. Tapi sekarang, masih belum bisa begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan di bulan-bulan selanjutnya atau beberapa hari lagi apa namanya, ada penambahan rute begitu ya. Itu nanti, diumumkan di grup. Dan yang keempat adalah pasti hotelnya. Nah, ini teman-teman harus sangat bisa menguasai. Ya, dicari di Google itu nanti ada letak-letak hotel di Mekah, di Madinah. Nah, itu teman-teman kalau ada jamaah yang udah pernah umroh nih biasanya nanya, "Itu ada di pintu berapa? Ini ada di pintu berapa?" Kayak gitu ya. Jadi kalau Samira tuh kan udah MOU, hotelnya itu ya udah itu-itu aja karena kita udah MOU dan enaknya MOU itu begini, begitu begitu, lagi high season, contohnya kemarin pada saat Ramadan, Masya Allah itu banyak sekali jamaah-jamaah itu dari travel lain yang keleleran. Keleleran itu apa bahasa Indonesianya ya? Nggak dapat hotel mereka. Karena ditolak ya, karena mereka nggak MOU. Kalau kita kan MOU, kita udah gini ini udah booking. Jadi kalau Samira udah bilang 5 September satu pesawat berarti 433 seat, dia juga Samira juga udah booking kamarnya sekalian gitu. Udah istilahnya udah nge-close lah di sana begitu. Jadi mau high season apapun kita udah selesaikan pembayaran ke apa namanya ke hotel. Nah, jadi mari teman-teman yang udah punya jamaah kita bantu Samira dengan segera booking seat. Nah, booking seat itu biar cash flow-nya perusahaan juga lancar. Itu. Nah, hotel yang biasa digunakan ya Safawi itu kita biasanya yang di Madinah itu kita biasanya pakai Jewar, Jewar Al Sakifa. Itu untuk teman-teman yang sudah pernah ke sana itu ada kita masuk di pintu 13 kalau enggak pintu 11. Nah, dari situ, dari sisi mana ya, dari sisi situ ya, itu biasanya satu deret sama Movenpick. Nah, itu untuk yang Safawi. Jaraknya sudah pernah saya timer pada keberangkatan Januari lalu saya kebetulan pegang paket Safawi itu kalau saya menitin dari hotel sampai ke masjid ya, untuk wanita itu butuh waktu 5 menit aja. Ya, itu hotelnya. Terus kemudian yang di Mekah untuk paket Safawi kita pakai bintang 5. Kalau di tempat lain paket ekonomis itu pakai bintang 3 semua. Nah, itu kenapa bedanya dengan Samira kok paket ekonomisnya masih harga 30-an gitu. Karena kita nggak mau yang justru rate-nya mahal itu hotel itu adalah di Mekah. Jadi 1 hari di Madinah tidak sama dengan 1 hari di Mekah. Di Mekah itu bisa 3 kali lipat rate hotel dalam perharinya begitu. Nah di sini pun Samira nggak mau dia pilih bintang 3 karena bintang 3 di Mekah apa namanya kasihan nanti jamaah pasti tidak nyaman dan itu yang membuat tidak repeat order. Nah akhirnya Samira membuat Safawinya kita sekarang beda banget dengan dulu gitu. Ya meskipun jamaah Safawi insya Allah repeat ordernya juga lumayan gitu. Nah kalau di Mekah itu kita biasa pakai Le Méridien. Le Méridien ini hotel bintang 5 kan jaringannya besar ya seluruh dunia. Hotel dia tuh mewah banget, towernya banyak, tower 1 insya Allah sampai tower 12 ya. Nah, itu apa namanya, satu tower itu berapa lantai, hotelnya besar banget. Tapi jangan khawatir, tempat makannya itu udah diblok. Misalkan ini resto ini khusus Samira kayak gitu. Jadi kita nyaman, nggak bercampur dengan jamaah dari negara lain begitu. Enaknya begitu karena kita udah MOU, kita udah punya ya standar pelayanannya Samira itu seperti apa. Nah, tetapi Le Méridien ini tentu dari segi jarak berbeda dengan yang paket majol. Nah, apa perbedaan paket Safawi dan paket majol kok harganya selisih 5 juta? Nah, itu bedanya hanya di hotel. Bedanya hanya di hotel. Kalau semua fasilitas sama, bisnya sama, armada maskapainya sama, makannya sama, yang beda hanya pelayanannya sama, SOP pelayanannya sama, yang beda hanya hotelnya. Nah, hotel ini sangat berpengaruh terhadap jarak ya. Jadi meskipun sama-sama loh ini sama-sama bintang 5 loh Safawi sama Majol, tapi kok harganya beda sih. Nah, jadi itu yang harus kita jadikan salah satu pemahaman bahwa
Meskipun sama-sama bintang 5, tetapi jarak yang menentukan. Nah, sama-sama bintang 5-nya, tapi kalau jaraknya 1 kilometer dari masjid, tentu harganya lebih murah dibanding dengan punya kita yang jaraknya lebih dekat dengan masjid. Nah, Le Méridien ini kalau ditempuh dengan jalan kaki itu capek. Jadi ini ada shuttle bus. Nah, shuttle busnya itu 24 jam dan banyak. Begitu. Jadi tidak khawatir untuk tidak dapat apa namanya, untuk nggak nggak bisa naik bus, nggak yang rebutan gitu enggak, karena di Le Méridien sendiri itu sudah punya banyak shuttle bus dan busnya itu muter dan 24 jam. Supirnya juga banyak yang orang Indonesia yang apa namanya di Le Méridien, begitu. Kemudian dari parkiran bus. Nah, jadi teman-teman jangan bayangin bisnya kayak di sini ya langsung bisa kiri 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 gitu ya kalau kita naik kendaraan umum di sana nggak bisa. Jadi kita turun di basement itu jarak basement turunnya bus sampai ke masjid. Kira-kira kalau jalan kaki butuh waktu 5 sampai 10 menit lah gitu. Terutama untuk yang sepuh-sepuh butuh waktu yang agak lama karena jalannya kan agak lambat. Nah, itu jadi kalau untuk jamaah yang sudah berumur kita sarankan untuk mengambil paket majol. Nah, itu tadi yang Safawi. Sekarang saya jelaskan yang paket majol. Nah, kalau di Majol itu lebih nyaman. Memang hotelnya dekat sekali dengan bibir masjid ya. Insya Allah 1-2 menit udah nyampe gitu ya. Nah, gitu. Biasanya kita pakai Taibah Front. Taibah Front itu ada di pintu 17. Jadi langsung begitu ini hotel, depannya ini udah pintu gerbang gitu. Terus kemudian kadang kita pakai di Royal Inn Noqbah. Royal Inn Noqbah itu ada di pintu 25. Nanti teman-teman bisa deh di Maps itu bisa tahu hotel-hotel di sekitar sana, coba mulai dipelajari. Jadi terutama kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu, ada yang ngebandingin, langsung kirim brosur, itu teman-teman bisa menjawab. Nah, kalau yang di Mekah, yang di Mekah ini keren banget hotelnya. Kita biasa pakai Movenpick atau Swiss Macom. Itu ada view-nya kalau yang Movenpick itu view-nya rooftop-nya Masjidil Haram. Kalau yang di Swiss Macom itu rooftop-nya malah kita bisa ngelihat Ka'bah kayaknya gitu. Gitu. Tapi nanti letak kamarnya yang kita bisa ngelihat view apa tidak itu nggak bisa dipastikan ya. Itu istilahnya orang Jawa bilang bejo-bejoan begitu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ya, itu. Dan hotel begitu turun, langsung bawahnya itu langsung terasnya masjid. Jadi lantainya sudah keramik warna putih itu udah terasnya Masjidil Haram. Jadi tetapi begini, jarak dari kamar ya memang masih butuh fisik lagi karena apa? Karena lantai 1 dan lantai 2-nya hotel itu selalu tempatnya ini dipakai mall gitu. Jadi pinternya orang Arab ya di sana itu lantai bawah itu lantai bawah itu selalu dikasih mall biar jamaah belanja dulu. Nah, itu yang kita harus menyusuri mall-mall itu. Nah, itu yang apa namanya? Itu tapi daya tarik kok katanya katanya banyak jamaah seneng gitu. Berangkat pulang mampir beli boba gitu. Ya. Nah, yang di Mekah itu insya Allah nyaman banget dan enaknya lagi kita makannya udah 3 kali sehari itu full board dari hotel, teman-teman. Saya pernah dulu umroh ekonomis dengan travel lain, itu umrohnya makanannya itu cateringan, ya cateringannya itu kemproh gitu ya, istilahnya gitu. Ya Allah, makanannya itu nggak layak mau dimakan, tapi nggak makan itu ya juga gimana, makan di luar itu nggak cocok rasanya gitu ya. Akhirnya makan makanan itu tapi ya Masya Allah dengan penuh rasa nikmat, alhamdulillah alhamdulillah. Tapi Masya Allah ketika berangkat dengan Samira, makanannya semuanya itu makanan hotel, jadi tidak mendatangkan dari pihak luar. Nah itu kan pastinya beda ya harganya, makanan yang full board dengan tidak. Nah itu bedanya. Terus kemudian apalagi ya, ya menu menu makannya prasmanan, insya Allah udah lebih-lebih, udah nggak muat juga kan karena mereka porsinya Arab. Beda sama kita kan, kita nggak setara lah sama porsinya mereka. Bahkan kalau datang ya,
begitu landing di Madinah, kita masuk bis itu langsung dikasih namanya Al-Baik. Al-Baik tuh kayak McD gitu ya. Al-Baik itu paket ayam terbaik di Saudi Arabia. Ayamnya itu isinya 4 kalau nggak salah ya. Tapi besar-besar ya, kayak kayak kalau kita ibu-ibu ya pasti tahu kalau beli ayam seperempat itu ya, itu ada 4 di situ dan kita nggak habis seminggu itu loh. Saya itu sampai seminggu itu nggak habis makan itu dan nggak bau juga sampai seminggu karena di sana kelembapannya 0. Udah ada ayam, ada roti, ada kentang. Nah itu nggak wajar banget kalau orang Indonesia makan itu sampai menggilan katanya ibu-ibu. Aduh, ya Allah segini nih apa namanya ayam, lauk atau apa itu. Begitu insya Allah untuk makan jamaah tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Justru kalau jajan di luar malah bukan masakan Indonesia biasanya tidak cocok dengan lidah. Nah, beli kebab di sana rasanya beda sama Baba Raffi yang ada di sini kita lebih terbiasa dengan rempah-rempah yang ada di sini begitu ya. Itulah bedanya. Dan yang kelima adalah pasti visanya. Nah, ini untuk teman-teman yang baru nih ya. Visa itu adalah surat izin masuk yang dikeluarkan dari kerajaan KSA untuk masing-masing jamaah. Nah, di sini terutama perhatian untuk calon jamaah kita yang TKI yang pernah dideportasi. Karena untuk menerbitkan paspornya itu biasanya udah nge-close. Jadi deportasi itu baru riwayatnya baru akan hilang 3 sampai 4 tahun ya. Di deportasi itu berarti dia pernah melakukan pelanggaran di Saudi Arabia itu. Kadang paspornya keluar, visanya yang nggak keluar. Nah, kayak gitu-gitu. Itu kalau untuk jamaah-jamaah yang pernah bekerja di eh, Saudi Arabia. Nah, kerennya lagi, jadi visa itu tidak semua travel bisa menerbitkan visa. Nah, jadi harus ada induk asosiasi yang kita ini bernaung di mana. Biasanya kita yang provider visanya dari asosiasi itu. Nah, ada beberapa asosiasi travel umroh. Seperti ada Himpuh, ada Ampuri, ada macam-macam ya. Kebetulan kalau Samira itu bernaungnya di Himpuh. Nah, dan kerennya lagi Samira sudah menjadi provider visa. Jadi kita tidak tergantung pihak lain untuk menerbitkan visa. Makanya saya pernah ngirim jamaah Hamin 1 minggu dalam keadaan belum punya paspor. Itu semuanya saya kejar. Paspornya ekspres, semuanya ekspres. Alhamdulillah. Kurang 3 hari juga pernah saya ngirim jamaah kurang 3 hari. Orang pengusaha lagi ada masalah, "Mbak saya butuh, saya maunya keberangkatan terdekat kapan?" "Loh besok Pak 3 hari lagi." "Ya saya mau yang itu," katanya gitu. Masya Allah ndredeg saya. Alhamdulillah bisa, karena kita adalah provider visa. Kita menerbitkan visa, bisa menerbitkan visa. Apa benar? Nah ini buktinya. Nah di sini sudah ada ya, external agent-nya adalah PT Samira Ali Wisata. Nah, ini kita sudah menerbitkan visa sendiri. Itu artinya kita saking banyaknya jamaah, kita udah memfasilitasi hal-hal yang seperti itu ya. Jadi nggak tergantung sama pihak lain. Nah, itu kan juga rawan sabotase ya. Kalau kalau yang kayak gitu, apalagi jamaahnya Samira itu sekali berangkat satu pesawat dari banyak kota. Begitu. Kemudian tadi soal apa lagi ya? Visa, oke. Dan visa ini tidak nanti nempelnya langsung di paspor. Paspornya nanti dibagikan saat di bandara. Nah, itu visanya itu sudah ditempel biasanya di situ begitu. Nah, untuk teman-teman pengusaha travel umroh ini pastikan nanti buku paspornya cepat penuh karena kita bolak-balik tanah air tanah suci ya. Amin. Jadi udah tebel sendiri itu apa namanya paspornya. Udah stempelnya banyak banget. Kalau jamaah mah bisa sekali seumur hidup pasporan sekali, capnya ke tanah suci cuma sekali ya. Kalau kita insya Allah kita berkali-kali ya. Bahkan 48 halaman itu ya insya Allah holas sebelum perpanjangan.
karena udah kehabisan halaman ya, teman-teman ya. Saya doakan semuanya bisa begitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, kemudian setelah semuanya ini sampai visa kita udah pasti semua ya di brosur ini brosur ini sudah mengandung 5P, 5 pasti. Nah, selanjutnya. Nah, di sini itu ada beberapa hal yang teman-teman harus kuasai. Yang pertama, di sini ada paket namanya quad triple double. Apa sih bedanya gitu ya? Quad ke triple beda berapa nih? 1 juta. Kalau yang Safawi, kalau yang Majol beda 1.500.000. Quad ke double bedanya 3.500.000 kalau yang Majol. Apa bedanya ya? Jadi quad triple double itu isi orang dalam satu kamar. Kalau quad satu kamar isi 4. Nah, ini standarnya kita bilang 31, 36 itu karena kita menjual dengan harga quad. Ya, kalau triple satu kamar bertiga, double satu kamar berdua. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya begini, terutama untuk jamaah keluarga atau suami istri. Untuk suami istri yang tidak ada request khusus, itu akan dimasukkan ke dalam paket quote. Jadinya suami dan istri akan berpisah tidurnya ya, tidurnya terpisah. Jadi jamaah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tetapi kalau suami istri ini menginginkan sekamar berdua, otomatis beliau harus mengambil paket double. Karena nanti akan di-request-kan khusus. Mulai dari Madinah sama Mekah, insya Allah sekamar selalu berdua. Nah, mungkin nggak kalau request-nya kuat tapi dapat berdua? Pernah ada kejadian itu kalau ternyata room-nya available-nya tinggal yang double-double. Nah, itu baru rezeki, tetapi tidak bisa dipastikan yang begitu-begitu. Itu. Nah, isinya gitu ya, isinya quad, triple, double. Kita jualnya quad. Untuk suami istri nanti jangan lupa ditawarkan, diedukasi. Jadi jangan sampai di sana nanti jamaahnya terutama yang belum pernah ke sana nanti protes, "Loh kok bisa saya dipisah sama istri saya?" Nah, itu diedukasi dulu. Ya, quad seperti apa, double seperti apa. Itu ya jangan lupa. Kalau yang jamaah suami istri. Nah, selanjutnya nih di bagian bawah ini saya potong. Di sini ada paket termasuk include dan exclude. Nah, ini teman-teman harus memahami bahwa harga yang ada di tabel ya, harga jamaah di tabel itu belum termasuk biaya pembuatan paspor. Nah, biaya pembuatan paspor itu resminya 350. Nah, kadang ada yang jamaah yang sepuh-sepuh yang apa namanya, dokumennya tuh nggak ada yang benar, mau nggak mau kita pakai jalur belakang katakan. Nah, itu udah beda harga, begitu, karena lewat jalan belakang. Kemudian ada biaya vaksin meningitis, itu harganya sekitar 350.000. Nah, itu yang belum include. Nah, kemudian handling atau perlengkapan umroh 1.500.000. Nah, itu belum termasuk. Kenapa sih handling dan perlengkapan umroh ini kok dipisah? Nah, seringkali jamaah itu sering umroh bolak-balik. Nah, handling ini dikeluarkan agar apa namanya, untuk jamaah yang sudah pernah berangkat itu tidak perlu memberi perlengkapan lagi, tetapi cukup bayar handling. Handling itu untuk penanganan koper mulai dari bandara keberangkatan sampai kepulangan lagi begitu. Itu 1.500.000. Ya, terus ini belum termasuk tiket pesawat domestik atau itu biasanya disebut add-on. Add-on itu tiket perjalanan domestik. Nah, misalnya gimana? Misalkan Pak Nur nih dari Sampit mau berangkatnya lewat Surabaya. Nah, itu belum harga yang dipaket ini adalah Surabaya Madinah. Jadi dari Sampit ke Surabaya itu jadi tanggungan jamaah. Nah, add-on-nya disarankan langsung bayar di Samira karena kalau add-on-nya tidak jadi satu, kita rempong banget ya. Ini pasti bermasalah saat penerbangan domestik koper-kopernya ini. Karena apa? Rata-rata pasti di atas 30 kilo, pasti kena cas. Nah, tapi kalau dengan add-on semuanya jadi tanggungannya Samira begitu.
Nah, enaknya kalau add-on gitu, kita juga sebagai travel agent-nya kita nggak soro-soro gitu ya, nggak susah. Semuanya udah di-handle sama Samira, taunya kita ketemu koper kita waktu di Sampit gitu, Pak Nur. Belum termasuk juga akomodasi hotel transit. Nah, misalkan nih jadwalnya Pak Nur dari Sampit itu ternyata adanya malam, sedangkan kita penerbangannya pagi katakan. Nah, berarti harus overstay kan, ada transit, nunggu sampai besok. Nah, itu jadi tanggungannya jamaah juga, gitu. Kelebihan bagasi sesuai ketentuan penerbangan tetap harus kita tulis di sini ya. Kita harus, apa ya, apa namanya, istilahnya menyesuaikan protokoler atau peraturan dari maskapai juga, begitu. Ya, terus ada tur tambahan, kalau ada tur tambahan, misalkan janjian sendiri mau kemana kemana itu tentunya di luar program begitu ya. Ya, itu yang belum termasuk ya. Terus ini biaya tambahan yang dikeluarkan oleh pemerintah KSA untuk penerbitkan visa umroh. Nah, tadi yang saya ceritakan tiba-tiba mereka naikin harga nih, ada asuransi kayak dulu tuh. Tiba-tiba mereka menerbitkan wajib menyertakan asuransi selama di KSA. Padahal kita asuransi di Indonesia kita sudah ada, tetapi mereka minta kita harus bayar juga untuk asuransi di Saudi Arabia. Nah, regulasi-regulasi yang dadakan-dadakan kayak gitu tuh yang apa namanya, yang kita nggak bisa prediksikan begitu. Nah, insya Allah itu bisa dimengerti karena bukan kebijakan internal dari travel, tetapi itu kebijakan dari KSA. Biasanya sudah ada suratnya untuk kita menyampaikan kepada jamaah begitu. Nah, persyaratan dokumen umroh. Nah, ini yang penting, paspor dengan minimal 2 kata. Rata-rata orang yang sudah tua hanya punya 1 kata, berarti mereka perlu endorsement. Halaman endorsement atau halaman tambahan itu pakai nama ayah, ya, atau sekalian 3 pakai nama kakek. Nah, kayak gitu. Terus kemudian fotokopi KTP KK, DP 1.500.000 tidak dapat dikembalikan ya. Yang 1.500.000 karena sudah kita tukar dalam bentuk koper begitu ya. Dokumen dan pelunasan 1 bulan sebelum keberangkatan, ya paling lambat ya 1 bulan lah atau 3 minggu sebelum keberangkatan itu sudah kita usahakan lunas begitu. Foto berwarna dengan latar belakang putih, jadi kalau latar belakangnya putih, jadi kerudungnya jangan putih atau jangan pakai songkok putih, jadi nggak kelihatan ntar. Dan posisi muka itu 80%, jadi agak di zoom gitu, motonya dari jarak dekat. Itu pakai handphone biasa terus dicetak aja bisa kan sekarang studio foto udah jarang ya, gitu. Ya, ukurannya 4x65, 3x45. Fotonya ini untuk apa? Sebenarnya bukan untuk dokumen, tetapi untuk arsipnya Samira dan untuk apa namanya, untuk cover-nya dokumen kita. Jadi biar TL-nya itu nggak bingung gitu ya. Kan megang 45 paspor, megang 45 buku meningitis. Kalau ada fotonya itu kita lebih mudah juga dalam mengidentifikasi begitu. Ya, dan ini ada pembayaran. Nah, jadi pembayaran ini gimana sih sistemnya? Untuk yang 1.500.000 itu nanti begitu kita store, kita insert jamaah. Nah, ini ke rekening yang sudah disediakan, ke rekening ini ya, IDR ya, bukan US ya, yang IDR. Nah, kemudian pembayaran selanjutnya, nah setelah kita insert jamaah itu masing-masing jamaah akan dikeluarkan namanya virtual account. Ya, dari Bank Syariah Indonesia karena kita kerjasamanya dengan BSI. Nah, nanti pembayaran selanjutnya itu langsung masuk ke rekening BSI sesuai nomor virtual account, bukan rekening ini lagi. Biar memudahkan saat validasi. Nah, itu pentingnya ketertiban itu gitu. Makanya saya itu lebih suka apa namanya, nggak apa-apa saya yang ribet, tetapi saat validasi dengan keuangan itu lebih mudah. Kalau kita transfernya ke rekening ini, validasinya itu susah. Uang masuk ke Samira itu bisa sehari bisa ratusan transaksi ya. Itu yang membuat proses validasinya lama. Jadi lebih baik ke virtual account masing-masing sehingga keuangan lebih gampang mengupdate jumlah pembayaran. Nah, terutama saat akan berangkat
Kalau jamaahnya 1, 2 sih oke, teman-teman masih ingat kemarin bayar segini. Nah, kalau jamaahnya sudah 40 teman-teman, nah itu kita kan harus bersiap, kita punya jamaah 1 bis, 1 mitra. Nah, itu yang membuat kita harus lebih tertib. Nah, di sini juga pasti ada pertanyaan, 12 hari itu ngapain aja? Nah, ini contoh itinerary perjalanan. Itinerary itu kayak jadwal, hari ini mau ngapain aja, jam segini ngapain aja, itu sudah dibuat lengkap. Untuk yang itinerary keberangkatan 5 September besok belum keluar, tapi ini, saya tunjukkan, contoh itinerary-nya Samira. Bentar ya. Kok belum muncul? Ya, udah muncul ya. Nah, itinerary-nya seperti ini. Nah, nih keren nanti teman-teman kalau udah TL namanya akan dipasang di sini nih, Masya Allah ya. Saya doakan semua tim saya 30 orang yang ada di grup ini semua di keberangkatan selanjutnya sudah bisa menjadi tour leader ya. Masya Allah. Nah, ini contohnya. Contohnya ini yang kemarin season Lailatul Qadar. Nah, kayak gini. Ya. Ini kemarin kita startnya dari Jakarta yang Lailatul Qadar. Ya, ini udah lengkap. Jam segini berapa. Nah, ini yang harus dikuasai oleh seorang tour leader dan harus bisa disampaikan kepada jamaah. Nah, itu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini harus dikuasai. Teman-teman juga harus hafal begitu ya. Ini jamnya ini ngapain, jangan sampai seorang tour leader nggak paham itinerary-nya seperti apa, bisa kacau nanti acaranya begitu. Ya. Ini kemarin kita langsung Jakarta Jeddah ya, alhamdulillah kemarin saat Lailatul Qadar itu kita hampir 10 hari di Mekah sendiri. Padahal rate-nya Lailatul Qadar tuh mahalnya minta ampun, tetapi Masya Allah Samira pelayanannya luar biasa. Jadwalnya itu lebih lama di Mekah daripada di Madinah, tidak seperti biasanya begitu. Ya, jadi receiver akan dibagi saat akan tiba di tanah suci begitu. Nah, ini semuanya udah ada ininya ya, udah ada ini kemarin Lailatul Qadar ada sahur kayak gitu. Nah, ini. Ya, ini adalah itinerary. Itinerary. Ya, oke, sementara hari ini sampai di sini dulu babnya biar nggak blukutuk-blukutuk. Saya persilakan buat teman-teman yang ingin diskusi atau bertanya boleh langsung open microphone. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya tak mau besok rek sak durunge ditakoni nggak ngopi. Minum dulu. Bismillah. Silakan Mbak Novi. Oke, Mbak, ini cuma ada 2 pertanyaan kok sementara. Yang pertama terkait yang tadi ya, yang masalah pembagian kamar tadi ya, triple sama double. Nah, ini kalau case di lapangan ternyata ada 2 pasutri nih, misalkan aku sama sahabat aku nih, kan aku sama suamiku, sahabatku juga sama suamiku. Itu apa kita bisa request untuk sekamar itu apa bisa? Lah, nggak boleh kan non muhrim, laki perempuan. Gitu ya. Soalnya aku pernah ikut itu Mbak, bukan aku sih, mertua aku sama mertua aku sama orang tua aku gitu kan tak request-kan gitu bisa gitu loh. Nah, itu yang di Samira kita benar-benar memegang syariat. Jadi kan non muhrim, jadi nggak boleh. Gitu. Ya. Tapi kalau Pak Sutri memang ya disarankan untuk yang double ya intinya ya. Enggak juga, kalau mereka mau yang ekonomis, maunya sekamar berempat dan mereka rela berpisah
beberapa saat tidurnya aja kan, kalau di sananya kan tetap ketemu. Jadi Oh tergantung gitu. mereka karena kan harganya juga jauh bedanya. Ya, 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 Jadi ya, ya, ya. tergantung budgetnya. Kalau tapi kita sampaikan biar mereka nggak kaget gitu. Oh, yang pasti pokoknya ini ya, apa namanya, cowok-cowok sendiri, cewek-cewek sendiri ya? Bener, bener banget. Oke, terus yang kedua pertanyaan tadi untuk proses closing tadi loh Mbak, aku masih nggak dong ya. Tadi kan kalau semua untuk booking seat itu kan 1,5 ya? 1,5 itu pendaftaran, booking Oh, seat, daftar. ya booking seat itu minimal 10 juta, jadi tambah 8,5. Oh, nah ini prosedurnya gimana Mbak? Misalkan nih ternyata ada yang ikut, itu daftar kan bayar Ya, 1,5. Itu kita transfer di rekening yang tadi ya, ada 3 rekening yang tadi, ya, Mandiri, apa tadi ya? bener. Habis itu nanti Mandiri, ada BSI, ada Permata Syariah. itu 3 itu kan, itu untuk Mm-mm, daftar. Coba tak catat ya. mm-mm. Daftar 1,5 bisa di 3 rank. Itu kita transferin atau yang bersangkutan juga bisa ya, Mbak, ya? Yang bersangkutan, ya. Jadi kita sebisanya jangan pegang uangnya Pegang uang. jamaah. Heeh. Terus untuk setelah daftar 1,5 tadi, itu kan dapat nomor virtual account nih, Ya, masing-masing heeh, jamaah. heeh. Nah, misalkan nih Mbak, kadang kan kita kan di lapangan kan, Mbak, aku nitip kan ada waktu nih antara pendaftar sama untuk sebelum pelunasan. Ternyata si Mm-mm, jamaah maunya, Mbak, ternyata aku ada uang nih Mbak, 10 kan harusnya kan 337 ya aku bilang, tiga enam mm-mm, setengah kalau 36.950 kalau majul. mm-mm, mm-mm, Ternyata dia sudah booking seat 10 juta. Nah, mm-mm, ternyata dapat seminggu 2 minggu dia ada duit, mau bayar mm-mm. 1 juta lagi. Itu apa bisa, Mbak? Bisa, boleh, terserah. Oh gitu. Iya. Oke, oke, langsung di FA-nya tadi ya? Ya, sudah langsung di virtual account-nya. Itu Berarti lebih nanti aman. pelunasan otomatis dia keluar ya, angka terakhir untuk dilunasi pasti Ya. keluar ya, muncul ya? Oh, kalau munculnya enggak, ntar kita iniin manual. Nanti kan kita setiap ada melakukan transaksi itu kita dapat invoice nanti. Oke, 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 oke. Berarti Ya. intinya Setelah kita sebagai tervalidasi, ya. setelah tervalidasi baru dapat Hmm, invoice. Setelah hmm. tervalidasi nanti dapat invoice. Oh ya, berarti kita sebagai agentnya ya tetap harus ini ya, apa namanya, Punya eh, catatan, punya catatan. kadang soalnya kan di lapangan kadang kan jamaah kan, Mbak aku nitip dulu ini aku ada rezeki gitu kan, biar nggak berat-berat gitu, kadang seperti itu soalnya. Enggak apa-apa, langsung dimasukkan ke VA-nya. Oke, oke, oke. Oke, siap. Sementara itu dulu, Ya, Mbak. oke Mbak Novi. Yang lain teman-teman ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum, Afwan. Bunda. Waalaikumsalam. Ya, Bunda Apri nih. Yang tadi kan booking seat itu 10 juta minimal. Jadi yang pendaftaran 1,5 juta itu udah termasuk berarti. Ya, 1,5, awal kan 1,5. Kalau awal dia langsung mau 10 juta juga boleh. Kayak kemarin Bu Devi jamaahnya langsung bayar 10 juta, boleh. Atau kalau mau 1,5 dulu, biasanya tuh jamaah gini, triknya kita sih kalau orang suruh bayar langsung 10 juta, kadang orang agak yang gimana gitu ya. Jadi 1,5 dulu, terus kita temenin pasporan. Nah itu baru dia, Bu ini paspornya udah jadi ya, bisa apa namanya booking seat kayak gitu tuh biasanya gampang banget dia mau gitu. Istilahnya nggak takut ketipu lah gitu. Itu kalau misalkan pendaftaran dulu nih 1,5 juta, apa ya, rentan waktu maksimalnya untuk ke booking seat berapa lama? Nggak ada, pokoknya sebelum keberangkatan udah harus lunas. Oh, yang penting sebelum keberangkatan udah lunas gitu. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya Mbak Nita. Silakan Kak Jen. Loh. Kalau itu kan ada koper jamaah ya, yang ada yang besar, ada yang kecil. Nah itu per jamaah 2 atau 1 yang besar aja? Bentar. Mak ini mau tak anu. Kak Jenny mana ya ini? Kate mau tak spotlight. Bentar. Koper ya. Iya. Koper itu apa namanya? Koper itu dapat 2, 1 orang tuh dapat 2, besar dan kecil. Oh Gitu. iya. Yang kecil itu nanti untuk waktu landing di Madinah untuk ya kayak tempatnya nanti saya buatin lah BC-BC-nya untuk apa namanya koper kecil itu apa isinya, koper besar itu apa, nanti ada semua. Itu aja sih. Ya, jadi emang dapat 2,
Ada lagi pertanyaan? Ada Mbak Nita. Silakan. Iya. Ini tadi maaf nyambi praktek jadi putus-putus tadi anunya apa informasinya. Iya, Kak apa Bu Dokter? Ini apa mau tanya, misalkan kalau jamaah pengen yang double, kan awalnya mungkin minta yang triple gitu ya, buat pasutri. Iya. Oh ya, ternyata akhir-akhir bulan Agustus gitu, oh aku minta yang double aja biar jadi satu sama suami. Nah, itu untuk batas requestnya itu terakhir kapan ya? Maksudnya biar kita ngomong ke jamaah itu nanti jangan mepet-mepet, atau untuk pembayarannya itu sama pelunasannya itu maksimal kapan. Terus yang kedua, kemarin kan sempat ngobrol untuk cashback. Nah, untuk cashback itu hanya di paket Majol aja ya, atau paket Safawi juga ada? Maksudnya kan cashback dari kita sendiri memang. Terus yang kemarin saya tawarkan itu kan sempat saya tawarkan, saya bilang ada cashback. Itu untuk khusus paket Majol aja kan ya Mbak ya? Yang Safawi nggak ada ini cashback. Ya, oke, saya jawab ya. Apalagi ya, Dok? Si anak mana Dok? Lumayan banyak. Enggak, satu lagi. Ini aja untuk Safawi sama Majol itu kan bedanya hanya di hotel. Nah, untuk jarak hotel yang Safawi itu berapa kilo kira-kira gitu misalnya. Terima kasih. Sama-sama. Sama keberjamaahnya kadang ditanyain, ada yang ditanya kapan datangnya. Semua nanya, ya Allah bingung, jamaah akeh bingung. Jadi gini Bu Dokter, untuk pertanyaan pertama soal cashback ya tadi ya. Iya. Ya, jadi cashback itu ya memang itu artnya kita, terserah kita mau kita kasih berapa ke jamaah begitu. Nah, karena kalau Safawi apa sih? Safawi jenengan punya spare 1,5 juta. Nah, 1,5 juta itu yang jenengan kelola. Misalkan kalau yang Safawi saya kasih cashback 500 aja atau 250 aja itu terserah gitu. Terus kemudian kalau yang Majol kan kalau jamaah satuan 2.700.000 per orang. Nah, ini maunya berapa? Tetapi kalau sampai 5 itu mantepnya satu orang bisa 5 jutaan gitu. Jadi kan lebih leluasa gitu. Jadi sementara janjikan jangan besar-besar atau bilang ke dia, ayo tak cashback, ngajak teman lagi nanti. Biasanya saya ya, ayo ngajak teman lagi nanti cashbacknya tak kasihkan ke kamu. Ini tak kasih 1 juta katakan, nanti ayo ajak teman lagi nanti cashbacknya temannya ini nanti tak kasihkan ke sampean gitu. Itu biasanya efektif sih, saya sering dapat gitu. Sering dapat limpahan jamaah. Jadi kan kita kan untuk mencapai 5 itu jadi lebih mudah gitu. Iya, iya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya kedua, kalau pengen yang pasutri merubah ya. terakhir, jadi gini, merubahnya. Ya, jadi gini, kita saat insert info untuk jamaah di awal kan sudah katakan di insert kuat. Ya, tiba-tiba ini si jamaah request double boleh, kita akan melakukan perubahan informasi ini kepada admin cabang. Nanti admin cabang akan menginformasikan ke call center pendaftaran. Nah, ini harus segera fix paling enggak 1 bulan sebelum keberangkatan. Karena apa? Karena sebelum keberangkatan itu tim kita ini nanti saya akan membuat namanya manifest keberangkatan. Orang ini mau sekamar dengan siapa aja. Itu harus sudah kita setor. Jadi biar tahu Samira juga request berapa yang paket double, berapa yang paket triple, berapa yang paket quad itu. Jadi harapannya lebih lama informasi ini kita terima, lebih siap Samira dalam melakukan pelayanannya. Jangan sampai nanti pas udah mepet-mepet ternyata kamar double-nya nggak available. Nah, kayak gitu kan nanti jadi masalah gitu. Jadi makanya dari awal ditanyakan dulu. Udah fix ya ini ya, mau yang quad ya, kayak gitu. Terus soal koper dijanjikan akhir bulan ini. Masya Allah ini juga terus kita uber ke pusat ya. Juga
semua daerah di Jawa ini insya Allah masih sama-sama belum dapat semua. Jadi masih diprioritaskan yang luar pulau dulu. Oh, siap. Ya. Terus untuk batas maksimal pelunasannya biaya ini maksimal bulan Agustus tanggal berapa, Mbak? Ya, paling karena kan kita kan berangkatnya tanggal 5 ya, tanggal 5 paling enggak minggu pertama Agustus tuh udah pada ready semua, udah pada siap. Kitanya juga enggak ketir-ketir ini jadi apa enggak kan gitu. Apalagi kalau dia cuma bayar 1,5. Nah, itu kita udah ngeblok nih, kita ini harus segera dikonfirmasikan sama pusat pasti di Uber gitu. Ini jadi enggak karena belum ada pembayaran kayak gitu. Jadi sebisanya sekarang biar jamaah enggak berat ya kita minta nambahin virtual account-nya. Jadi nanti waktu pelunasan kita nagihnya enggak berat-berat karena nanti kalau sampai mendekati keberangkatan jamaahnya teman-teman itu belum pada lunas itu akan ditelepon sama call center keuangan ya. Nomornya teman-teman tak masukkan masing-masing ya jamaahnya. Jadi silakan dinikmati, diuber-uber sama call center keuangan. Nah itu. Itu makanya. Oke. Ya, itu. Siap. Terus berarti untuk yang kemarin kan ada bonusan kurban kambing itu, jadi diganti untuk itu kan bisa ya Mbak ya? Ya, jenengan infokan cashback-nya itu ini 1 juta gantinya. Ya itu karena jamaah lama sebelum masih kita pakai flyer yang estimasi dulu Dok ya. Kalau yang jamaah baru ini insya Allah kan kita langsung nggak pakai. Cashback aja, iya. Iya. Oke, terima kasih. Kalau orangnya dari awal wis mantep ikut senjenengan Dok. Nggak usah di cashback lo ya nggak apa-apa. Nanti kasih belakang-belakang aja. Menghemat budget marketing. Apa namanya? Ada yang ini bisa nggak sih? Nggak ada diskon lagi kita, nggak ada diskon lagi. Ya, wis kasih aja Dok kan tenang spare-nya. aja. Iya, makanya. Aku Jadi juga biasanya janjiin gini Dok, doain ya nanti kalau jamaahku sampai segini nanti insya Allah tak kasih lebih. Atau nanti kalau ada boleh ya nanti tak share cashback-nya 1 juta ke kamu kayak gitu. Ya. Itu kayaknya buat trik juga. Buat trik ya. Lagi temen nih. Bener kan lumayan. Sip. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain ada pertanyaan lagi? Siapa yang mau tanya? Sudah, nggak ada yang nanya lagi? Bisa dibuka ininya, kita foto bersama dulu. Dibuka kameranya, yang bisa dibuka, yang tidak bisa dibuka tidak apa-apa. Senyum semuanya loh. Bu Endang kemana ki Bu Endang? Saya ngambil kerudung. Pak Nur, masih kerja tak Pak Nur? Dari Sampit ini Pak Nur. Bu Indri dari Jombang. Bu Margini, mana Bu Margini? Boleh dibuka anunya Bu Margini. Ada rencana untuk sebi online lagi enggak, Mbak? Besok sayangku. Besok malam. Besok malam. Iya. Mbak, coba ajak teman-teman yang mau. Iya. Ya, sip. Ya, monggo ya kita foto tersenyum. Print screen. Terima kasih semuanya. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Sementara sudah. Ya, besok kalau besok kita off dulu karena besok ada sebi online. Insya Allah Rabu. Jadi untuk ini teman-teman kalau bisa sekarang udah mulai di list. Mau ke presentasi kemana aja nanti instansinya apa insya Allah saya buatkan tadi sudah dikirim sama Bu Yanti untuk pengajuan ke instansi-instansi itu apa proposalnya
Nah, teman-teman bisa bisa apa, kalau yang kayak gitu ke kantor-kantor itu bisa kita kasih cashback-nya ke kepalanya kayak gitu, boleh kayak gitu. Pak, nanti kalau ada anak buahnya yang daftar ini nanti per jamaah nanti insya Allah ada cashback buat Bapak 500.000 katakan per jamaah. Pasti deh nanti ACC seneng lah gitu. Ya kita berbagi lah. Yang majol ya. Ya kita tawarin majol meskipun di Safawi juga kita masih bisa lah ngasih segitu ya. Kurangin gitu ya. Kenapa? Ya Cashback-nya paling kurangin. Ya gitu silakan dipertimbangkan sendiri level ikhlasnya teman-teman untuk sedekah itu per jamaah itu berapa begitu. Jadi teman-teman gini ya, dari ujroh yang kita dapat katakan Safawi 1.500.000, kita bicara ecer dulu ya. Safawi 1.500.000, majol 2.700.000. Nah, dari situ itu teman-teman itu ada sebagian budgetnya itu untuk cashback, katakan kalau kita mau cashback. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya juga sering enggak ngasih cashback sama orang kok. Saya lihat-lihat orangnya kalau yang nuwar banget itu baru tak kasih. Kalau yang orangnya fine-fine aja ya udah ngapain di cashback gitu. Kalau pakai strategi free, misalkan saya kan jualan mukena, free mukena juga bisa berarti ya. Boleh, terserah. Bu, nanti saya tambahin ini Bu, nggak usah beli ini, nanti perlengkapan kayak apa sarung tangan, kayak kaos kaki, itu semua nanti saya kasih Bu, katakan. Boleh. Boleh. Boleh kayak gitu. Itu pelayanan kita pribadi gitu. Nah, dari situ juga teman-teman tolong dianggarkan untuk biaya marketing. Jadi ujroh segitu ya misalkan ada sisa kayak majol katakan habis cashback 1 juta katakan masih sisa 1.700.000 itu disisihkan 200 atau berapa atau 100 nanti dikumpulin sendiri untuk biaya marketing. Jadi kalau teman-teman mau ngadain home sharing, mau ngadain sebi sendiri itu kan juga perlu biaya. Nah, itu bisa diambilkan dari situ gitu. Jadi untuk modal kita. Nah, itu biasanya kalau kan dibiayai sih sama pusat, tapi kalau ada closingan dan itu pun nggak full yang di rembesnya kita nggak full dan transfernya juga paling cepat 2 minggu. Nah, kalau hal-hal yang kayak gitu kan kita bisa antisipasi budget marketingnya itu kita sisihkan kalau kita dapat komisi gitu. Ya, sip ya teman-teman ya. Insya Allah hari ini sudah ada beberapa yang bisa teman-teman pahami. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya, Nita mohon maaf. Nanti kalau ada yang masih belum paham, boleh disambung di WA. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.